Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian juga diberikan keistiqomahan dalam keimanan, serta diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu yang mulia ini insyaallah. Ayolah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan Syarhu Riyadhis Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana kita memasuki bab yang keempat, yaitu babus sidq, bab tentang masalah kejujuran, masuk pada hadis ats-tsalitsu, yaitu yang ketiga, hadis yang ketiga dari bab keempat. Adapun hadis dari awal sampai hari ini, ya, kita memasuki hadis yang ke-56. Qala al-muallifu rahimallahu taala, ats-tsalitsu an Abi Sufyan Sakhr bin Harbin. Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Sufyan Sakhr ibnu Harb, yang bernama Sakhr ibnu Harb radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi hadithihi tawili fi qissati Hiraql, yaitu di dalam hadis yang panjang, hadisnya sebetulnya panjang, Al-Imam Nawawi hanya menukil hadis tersebut yang berkaitan dengan bab, yaitu babus sidq. Jadi nggak disebutkan semua karena panjang. Ya. Pada kisah Raja Heraklius, bahasa kita Heraklius ya, kalau bahasa Arab Herakl.
Hirokl. Kalau nggak salah bahasa kita itu Heraklius. Raja mana itu? Romawi. Ya, Raja Romawi pada waktu itu apa? Negara adidaya. Di antara wilayah jajahannya yaitu negeri Syam. Kalau nggak salah negeri Syam itu daerah jajahannya. Ada dua negeri adidaya, negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Ya, Persia yaitu Iran sekarang. Ya, cuma kalau Romawi penganut apa? Agama apa? Nasrani, kebanyakan Nasrani. Kalau Persia Majusi. Jadi Romawi itu apa? Negara Persia ahlul kitab, ya, kebanyakan dari kalangan ahlul kitab. Nah, ya. Nah, dua negara adidaya. Cuma yang paling parah apa? Yang paling parah adalah Persia. Ya, tatkala Rasulullah SAW menulis surat pada Raja Herakl dan juga rajanya Persia, raja siapa? Agak lupa ya. Jadi Raja Faris Al-Farisi, kan Salman Al-Farisi ya. Persia itu kasih surat ya dari Rasulullah SAW. Kalau Raja Herakl itu masih diterima, ya masih diterima suratnya dengan baik, utusannya juga diterima dengan baik. Adapun negeri Persia, rajanya itu belum dibaca langsung disobek, ya langsung disobek, sehingga Nabi SAW mendengar berita tersebut mendoakan apa? Semoga kerajaannya dihancurkan, dirobek-robek oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa Nabi SAW terkabulkan. Ya, sampai sekarang negeri Persia tidak mau menguasai dunia itu belum mampu. Ya, kan melalui banyak kan, seperti di mana itu Yaman itu kan sudah dimasuki Syiahnya Rafidhi. Syiahnya mana? Iran. Padahal dulu Syiah di Yaman itu Syiahnya mazhabnya Zaidiyah. Zaidiyah ini masih qarib minas sunni, ya, lebih dekat pemahamannya dengan ahlu sunnah, masih mending lah. Tapi sekarang terpengaruh apa? Syiah Rafidhah Houthi, ya, yang menguasai Yaman. Itu sekarang dikuasai Yaman. Makanya Amerika menghapus gelar teroris terhadap Houthi, waliyadzubillah. Akan tapi pemerintah Saudi tidak bergeming, ya, tidak akan terpengaruh dengan apa yang dilakukan Amerika. Tetap bagi negara Arab Houthi merupakan teroris. Ya, bagaimana bukan teroris? Ya, anak-anak disuruh ikut perang, anak-anak masih kecil, ya, kemudian membunuh orang, meluncurkan rudal ke negeri Saudi, mau meluncurkan target mereka apa? Mekah Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah, ya. Semoga Allah menghancurkan makar mereka, amin. Baik, ini kisah yang panjang, hadisnya panjang, disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Ya, hadis kalau nggak salah hadis yang ke-7 tentang masalah turunnya wahyu. Ya, tentang masalah turunnya wahyu. Ya. Nah, ini hadis yang ke-7 dalam kitab Sahih Bukhari. Qala Herakl. Ya, Heraklu. Nah, ini ada percakapan antara Abu Sufyan dulu masih musyrik, ya, ketika itu masih musyrik, dengan Raja Herakl. Ya, qala Herakl, famada ya'murukum, yakni an-nabiyyu atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dipanggillah Abu Sufyan ini, yang mana Abu Sufyan ketika itu
berada di negeri Syam untuk berdagang. Ya, berada di negeri Syam untuk melakukan perdagangan. Ya, Raja Herakl mendapat kabar bahwasanya ya orang-orang Arab dari Mekah atau dari Hijaz, terkenalnya Hijaz ya, itu datang ke negeri Syam berdagang, kemudian dipanggil, diundang, ya, diundang menemui Raja Heraklius, ya. Dan yang dipanggil tidak hanya Abu Sofyan, cuma kebetulan Abu Sofyan itu adalah pimpinan saudagar dari kabilah istilahnya kabilah dagang ya, dari kabilah dagang, dia sebagai pemimpin. Diundang untuk menemui raja, ya, kemudian datanglah Abu Sufyan dan para sahabat. Ya, kemudian ditanya siapa yang paling dekat kekerabatannya dengan orang yang ngaku nabi. Abu Sufyan mengatakan saya, yang kekerabatannya lebih dekat, saya. Saya akan bertanya kepada kamu. Ya, yang lainnya, yang Abu Sufyan itu duduk di hadapan raja, yang lainnya di belakang. Kalau seandainya dia berkata dusta, hendaklah istilahnya bahasa kita interupsi lah. Diinterupsi. Ini dusta, enggak seperti itu. Nah, itu ditanya. Nah, di antaranya pertanyaan, ya, ini famada ya'murukum, yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperintahkan oleh nabi kalian, ya, oleh nabi yang mengaku nabi itu. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan qultu yaqulu, saya berkata, dia mengatakan, yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'an." Ya. Orang tersebut memerintahkan kepada kita, ya, sembahlah Allah semata dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mentauhidkan Allah enggak boleh. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Ya, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Tinggalkanlah ajaran-ajaran nenek moyang kalian. Ini padahal waktu itu masih musyrik Abu Sufyan, tapi dia berkata jujur. Nah, ini membuktikan sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang mengakui kebenaran, tidak bisa bantah sebetulnya. Ya, bagaimana mau dibantah? Nabi Muhammad SAW sebelum diutus oleh Allah sebagai seorang Rasul adalah orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga dijuluki Al-Amin. Julukan atau gelar Al-Amin ini sebelum diutus sebagai Rasul, ya. Jadi nggak mungkin dia berdusta. Bahkan pengakuan Abu Sufyan pada di hadapan Raja Herakl, dia nggak berdusta. Dia bukan seorang dusta, orang yang jujur Nabi Muhammad SAW. Terutama tatkala peristiwa Isra wal Mi'raj, tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke mana? Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Nah, ini dikabarkan bahwasanya beliau ketika dibawa oleh buruk itu melihat perjalanan saudagar dagang dari Mekah yang baru pulang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini. Nah, kondisinya ketika ontanya itu kabur, yang dikabarkan dan dibenarkan oleh Abu Sufyan, tapi tetap mendustakan. Ini memberikan orang yang sudah tahu kebenaran belum tentu mendapatkan hidayah taufik, karena hidayah taufik itu murni hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi Muhammad SAW, ya, Allah menegur Nabi Muhammad SAW, ya, ingin pamannya Abu Thalib untuk masuk ke dalam Islam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa tidak mampu memberikan hidayah yang dimaksud hidayah taufik. Karena hidayah ada dua, hidayah irsyad, yang kedua hidayah taufik. Hidayah irsyad semuanya mampu memberikan. Al-Quran itu hidayah irsyad, hadis hidayah irsyad. Ya, kajian ini hidayah irsyad. Antum menyampaikan kepada orang lain itu hidayah irsyad, petunjuk, memberikan petunjuk kebenaran. Ya, ini semua orang bisa memberikan petunjuk pada orang lain, menjelaskan tentang kebenaran kepada orang lain. Adapun hidayah itu taufik, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak bisa memberikan hidayah yang dimaksud hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu sering saya sampaikan, tatkala kita menyampaikan kebenaran, jangan mengandalkan usaha kita. Ya, jangan hanya mengandalkan argumen yang sangat nggak bisa terbantahkan lah. Ya, tapi apa? Doa. Diiringi dengan doa. Karena seandainya dia menolak, ya kita tetap mendoakan kebaikan. Karena belum tentu dia mendapatkan hidayah melalui tangan kita. Betapa banyak kita menyampaikan kebenaran, ya kemudian kita tetap mendoakan, ternyata ya di kemudian hari dia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang lain. Ya, tetap mendoakan kebaikan. Ini. Jadi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Wa ya'muruna bis shalah, dan memerintahkan kami untuk mengerjakan salat. Wasidqi, lain kejujuran. Untuk berkata jujur. Abu Sufyan meskipun dia masih musyrik, dia berkata jujur. Ya. Wal afafi, dan juga diperintahkan untuk menjaga kesucian. Wasilah, dan juga diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian qala syarih, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata qala al-muallifu rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abi Sufyan bin Harbin. Al-muallif yang dimaksud adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam menukil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan ibnu Harb, wa kana Abu Sufyan musyrikan. Ketika itu tatkala menemui Raja Heraklius, Abu Sufyan itu masih dalam keadaan musyrik. Lam yuslim illa mutaakhiran. Ya, beliau masuk Islam agak akhir. Abu Sufyan masuk Islam agak akhir. Ya. Wa fi ma baina sulhil Hudaybiyah wa fathi Makkah, yaitu antara masa perjanjian damai Hudaybiyah dengan ya pembukaan kota Mekah. Wa sulhul Hudaybiyati kana fi sanati sadisati minal hijrati, dan perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 ya Hijriah. Wa fathu Makkah kana fi sanati tsaminati minal hijrah, adapun Fathul Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, berarti 6 8 antara tahun kedua tersebut. Qadima Abu Sufyan wa ma'ahu jama'atun min Quraisyin ila Hiraql fi Syami. Abu Sufyan bersama rombongan pedagang yang lainnya ya mendatangi Raja Heraklius ya di negeri Syam. Kebetulan Raja Heraklius sedang mengunjungi negeri Syam. Yang kemudian beliau dikasih kabar bahwasanya ada orang dari Hijaz yang mana sudah tersebar bahwasanya di Hijaz, negeri Arab atau Mekah itu ada orang yang mengaku nabi. Ya, Raja Herakl ini Nasoro yang berilmu. Jadi dia mengetahui, dia membaca kitab Taurat dan kitab Injil, orang yang berilmu. Ya.
Nah, jadi tahu tentang apa? Bahwasanya nanti ada nabi di akhir zaman yang akan muncul sebagai nabi apa? Yang terakhir. Raja Heraklius ini sudah tahu. Ya, dia sudah tahu. Nah, ini. Nah, mendengar itu kesempatan Raja Herakl apa? Memanggil orang Hijaz ini, orang Arab ini, untuk menanyakan apa? Tentang berita tersebut. Ya. Sebetulnya ada keinginan untuk masuk Islam. Ya, bahkan apa? Di dalam hadis yang panjang itu disebutkan, ya, disampaikan kepada Abu Sufyan, kalau dia ada di hadapanku, maka aku akan cuci kakinya, dihormati, padahal dia sebagai raja. Kalau dia ada di hadapanku, itu akan apa? Akan aku cuci kakinya. Bahkan Raja Herakl juga mengirim surat kepada sahabatnya yang juga tahu tentang Taurat dan Injil dan tahu bahwasanya nanti ada nabi yang terakhir. Nah, kemudian sambil diskusi, ya, kayak diskusi itu, ternyata dia setuju apa yang disampaikan oleh Herakl. Ya, bahwasanya mereka berdua tahu bahwasanya ada apa? Nabi yang terakhir, tapi ya, ternyata nabi yang terakhir itu adalah muncul dari negeri Hijaz. Negeri Hijaz. Karena ciri-cirinya ya seperti sebagaimana dialog sama Abu Sufyan itu, ya seperti itu para nabi. Ciri-ciri para nabi seperti itu. Dia tahu karena membaca apa? Kitab Taurat dan Injil. Tahu tentang kebenaran. Belum tentu mendapatkan hidayah. Ya. Oleh karena itu kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itu hayati ayat itu. Ya, minimal kita membaca 17 kali kurang lebih. Tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Nah, ini dihayati agar kita bisa istiqomah, meninggal dunia di atas keimanan, meninggal dunia di dalam husnul khotimah. Karena ini kan kita nggak tahu ya akhir hayat kita meninggal di atas apa. Ya. Nah, selalu meminta petunjuk. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Baca itu setiap hari. Ya. Wa Herakl kana malikan nasara fi dzalikal waqt. Ya, Raja Heraklius itu merupakan raja yang beragama Nasrani pada waktu itu. Wa kana qad qara'a fit Taurati wal Injil, dan dia telah membaca kitab Taurat dan Injil. Ya. Wa arafal kutubas sabiqata wa kana malikan zakiyan, dan membaca kitab-kitab terdahulu, dan dia adalah seorang yang cerdas. Orang yang cerdas, raja yang cerdas, yang beriman. Ya. Abu Sufyan mengatakan ubudullah wahdahu wa la tusyriku bi syai'an. Ya. Ini meyakini itu pasti para nabi. Itu sama dengan para nabi yang terdahulu. Seruannya seperti itu. Ya. Karena sama hakikatnya dakwahnya para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wastanibut taghut, surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang utusan pada tiap-tiap umat. Ya. Setiap utusan pada tiap-tiap umat apa? Untuk menyeru sama surahnya. Ya. Apa? Ani'budullaha, sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid. Inilah mana sempurna kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dalam kalimat tauhid mengandung dua rukun. Rukun apa? Rukun penafian la ilaha illallah, rukun isbat. Begitu pula ani'budullaha, ini isbat, penetapan bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah. Wastanibut taghut, ini penafian, dan jauhilah taghut. Itulah tauhid yang sempurna. Tauhid yang sempurna itu tidak semata-mata beribadah kepada Allah. Kalau hanya sekedar beribadah kepada Allah kemudian dia menyekutukan Allah, ini namanya melakukan kesyirikan. Banyak orang yang mengaku berislam, mengaku beribadah kepada Allah, tapi juga menyembah apa? Sapi,
menyembah kuburan, ya, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Falamma sami'a bihim ay bi Abi Sufyan wa man ma'ahu wa hum qadimuna minal Hijaz. Tatkala Raja Heraklius ini mendengar kabar tentang Abu Sufyan dan kafilah yang lainnya, ya, yang datang dari negeri Hijaz, da'a bihim wajala yas'aluhum an halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengundang Abu Sufyan dan juga teman-temannya yang lainnya untuk menghadap kepada Raja Heraklius, ya, yang mana tujuannya untuk bertanya tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an nasabihi, ditanya tentang nasabnya, ya, wa an ashabihi, ditanya tentang sahabatnya. Sahabatnya itu dari kalangan orang mulia atau orang-orang biasa aja? Dijawab orang biasa. Ya, nasabnya itu bagaimana? Nasabnya mulia. Ditanya apakah dari keturunannya, nenek moyangnya itu ada yang pernah jadi raja? Enggak pernah. Nah, ini dibenarkan oleh Raja Heraklius. Kalau ada keturunannya, ya, nenek moyangnya ada yang jadi raja, niscaya dia akan apa? Mendakwakan itu untuk nuntut apa? Kekuasaan, untuk menjadi raja. Ya. Nasabnya bagaimana? Nasabnya mulia. Dari nasab yang mulia dibenarkan oleh Raja Heraklius bahwasanya semua para nabi nasabnya mulia. Semua para nabi nasabnya mulia. Wa nashabi, begitu pula sahabat-sahabatnya. Apakah pengikutnya bertambah, semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Nah, demikianlah, ya, dakwahnya para nabi. Wa an tauqirihim lahu wa an wafaihi sallallahu alaihi wasallam, dan ketundukan para sahabatnya kepada Nabi. Bagaimana ketundukannya? Setianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Raja Ghassan, ya, menuliskan surat sebagaimana hadisnya sudah berlalu kepada siapa? Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena dia tahu bahwasanya sahabat yang mengelilingi Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling setia, nggak akan berkhianat. Ini dirayu untuk apa? Untuk mengikuti mereka, untuk menjadi bagian dari mereka. Ya. Wa kullama dzakara syai'an akhbaruhu. Tatkala Abu Sufyan menyebutkan sedikit tentang apa yang dikabarkan Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan keadaan Nabi Muhammad SAW, arafa annahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi akhbarat bihil kutubus sabiqatu. Ya, apa yang disampaikan, jawaban-jawaban yang diberikan oleh Abu Sufyan dari pertanyaan Raja Heraklius. Raja Heraklius ketika itu tahu bahwasanya dialah seorang nabi yang terakhir. Sehingga Raja Heraklius juga mengirim surat pada sahabatnya yang tahu tentang masalah Taurat dan Injil juga, dan sepakat dia seorang nabi. Ya, dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berpegang teguh pada ajaran agama sebelumnya itu pasti mengakui, sebagaimana saudaranya juga dari Khadijah, siapa? Pamannya ya kalau salah. Siapa namanya? Naufal. Begitu pula juga kisah Salman Al-Farisi, seorang Majusi, anak dari tokoh membesar Majusi, mencari kebenaran. Itu pernah belajar kepada seorang pendeta yang berpegang teguh pada ajarannya. Itu mengabarkan ciri-ciri Nabi, ciri-ciri fisiknya juga disebutkan, akhlaknya bagaimana, dakwanya bagaimana, sebutkan, sehingga Salman Al-Farisi apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ketika itu juga Heraklius, ya, mengetahui bahwasanya apa yang dihabarkan itu telah dihabarkan oleh apa? Kitab-kitab sebelumnya.
walakinna wal billah syahha bimulkihi, akan tapi wal billah ya dia berat dengan kerajaannya. Enggak mau beriman dengan kerajaan yang tampuk kepemimpinan yang dia pegang. Ya. Nah ini. Jadi enggak mau, lebih memilih apa? Kerajaan, lebih memilih apa? Dunia. Kerajaan, jabatan. Fitnah. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis yang panjang itu, Raja Heraklius mengundang para pembesar Romawi ya supaya datang ke tempatnya di Hamas ya. Beliau mengunjungi Hamas ketika itu. Ya, setelah semuanya hadir, maka Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu, melakukan kayak rapat lah, dikunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Romawi, ya, maukah kalian semua mendapatkan kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Ya. Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai seorang nabi. Kalau kalian mau, akuilah Muhammad sebagai seorang nabi. Apa setelah mendengar itu para pembesar Romawi? Apa? Mereka lari bagaikan keledai liar. Bisa lari enggak? Bisa lari enggak? Enggak bisa. Pintunya ditutup, dikunci sebelumnya. Karena ini cerdik orangnya ini. Heraklius itu cerdik. Jadi lihat apa? Situasi dan kondisi, menguntungkan secara duniawi apa tidak. Kalau menguntungkan secara duniawi ya sudah ya, tetap diteruskan dengan juga. Kalau enggak, udah stop. Usah itu urusan nanti itu. Yang penting di dunia kita hidup senang, waliyadzubillah. Ya. Nah, lari semuanya terkunci. Melihat keadaan demikian apa? Heraklius menjadi putus harapan untuk mengajak mereka untuk beriman pada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia memerintahkan supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Udah balik ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan kalian kembali pada tempatnya masing-masing. Seraya berkata apa? Sesungguhnya saya hanya mengucapkan perkataan ini hanya sekedar menguji keimanan kalian, ya, keteguhan hati kalian semuanya. Diuji katanya. Ya. Kini saya melihat keteguhan itu, lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Ya, demikianlah ya akhir dari kisah tersebut. Memilih apa? Kekuasaan. Waliyadzubillah. Ini memang fitnah. Ya, memang fitnah seperti ini. Ya. Masalah kedudukan, harta, jabatan, ya, dan kenikmatan dunia yang lainnya, bahkan wanita juga. Ya, ada seorang ahli sunnah, ya, tergoda dengan apa? Wanita Mu'tazilah, sehingga apa? Ngikut pemahaman mereka, ya, wanita yang dicintai. Ada seorang juga, ya, sahabat atau tabi'in ini, ya, tabi'in ya. Ya, akhirnya apa? Ketika peperangan itu melihat wanita cantik, bukan muslim, sehingga tergoda. Dia memberikan syarat apa? Untuk murtad dari Islam. Waliyadzubillah. Ini semuanya adalah ujian, ya, di dunia ini. Ya, walam yuslim lil hikmatil lati aradahullahu azza wa jalla, sehingga Raja Heraklius itu tidak menjadi seorang muslim. Ya, ini semuanya ada hikmah, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, kita nggak tahu bagaimana hikmahnya. Ya, cuma ini pelajaran bagi kita. Ya, jangan hanya mengandalkan, ya, menyampaikan kebenaran, tapi apa? Berdoa. Begitu pula dengan diri kita. Jangan mengandalkan usaha kita. Ya, bahwasanya alhamdulillah saya ngaji terus. Ya. Alhamdulillah kumpulannya orang-orang baik. Ya, belum tentu. Ya. Kita belum ada ujian. Kalau diuji baru kita tahu siapa yang tetap beriman, siapa yang
ya tidak beriman. Siapa yang tetap istiqomah di atas kebenaran, siapa yang keluar dari istiqomah. Ya, pernah saya ceritakan ada seorang kawan dulu waktu saya SMA itu, ya dia masya Allah duluan ngaji, ya masih SMA itu masya Allah rajin duduk di depan nyatet itu yang ditulis, yang disampaikan ustaznya dicatat, masya Allah tak lihat buku catatannya itu rapi. Ya kalau ada orang yang foto dinasihati sama dia, saya juga sering dinasihatin, kasih pewasiat, masya Allah baik orangnya. Ya qadarullah ada ujian laskar jihad itu, ya kita kan masih SMA ya, ya mungkin lah orang tua mengizinkan untuk perang di Ambon. Ya akhirnya dia futur, menghindar dari kajian, tidak mau datang. Ya kemudian teman-temannya udah berubah drastis. Ya qadarullah masyafa'al, pernah dipanggil sama teman itu, bukannya mendekat tapi lari dia. Lari, kemudian celananya musbil. Ya seandainya berpendapat ulama yang mengatakan tidak wajib, ya tapi kan berubah ya, yang awalnya tidak musbil jadi musbil. Kemudian ngerokok, ya kemudian pernah bonceng wanita, ya sudah hilang. Ya hilang. Ya semoga Allah SWT menjaga beliau dan mengembalikan beliau untuk mempelajari agama Islam dan istiqamah di atasnya, amin. Nah ini kita nggak tahu, ya kita nggak tahu akhir hidup kita, ya sehingga apa, ya sering saya sampaikan, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan di atas keimanan, diberikan istiqamah di atas kebenaran. Kemudian ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum, kata beliau selanjutnya, lakin sa'ala Aba Sufyan amma kana ya'muruhum bi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Raja Heraklius ini apa? Bertanya kepada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, orang-orang Arab yang ada di Mekah. Fa akhbara bi annahu ya'muruhum an ya'budullaha wa la yusyriku bi syai'an. Kemudian apa? Abu Sufyan mengabarkan bahwasanya Nabi SAW tersebut memerintahkan pada mereka untuk menyembah atau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala ya'budu ghairallahi la malikan. Ya. Melarang untuk apa? Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, tidak kepada para malaikat. Wala rasulan, tidak pula kepada rasul, apalagi di bawah mereka. Di bawah malaikat. Seorang nabi, seorang rasul itu pun tidak boleh apa? Kita mengangkat derajatnya seperti ilah, sesembahan. Enggak boleh, karena abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah seorang hamba Allah dan seorang utusannya. Ya enggak boleh apa? Enggak boleh berlebihan. Ya sebagaimana bahkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau mengingatkan tentang apa? Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan memperingatkan tentang masalah tauhid. Memberikan tentang kesyirikan. Bahkan beliau menjelaskan, di antaranya penjelasan beliau, la tatruni kama ataratin nasara. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, yang melakukan sifat ya sikap berlebih-lebihan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dijadikan sesembahan. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan pada Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Ya. Beliau juga apa? Memperingatkan janganlah menjadikan kuburanku sebagai aidan, sebagai id, sebagai tempat ibadah. Ya. Itu dilarang dijadikan tempat kuburannya sebagai tempat ibadah. Berlebih-lebihan terhadap beliau. Meyakini yang itu sifatnya khusus sifat Allah SWT juga disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ya, apalagi yang di bawah beliau. Wasyajaran, ya. Begitu pula tidak boleh beribadah kepada pohon. Wala hajaran, tidak pula pada bebatuan. Wala syamsan, tidak pula pada matahari. Wala qamaran, begitu pula bulan. Wala ghairu dzalika, dan kepada selain Allah SWT yang lainnya, nggak boleh semuanya. Selain Allah nggak boleh diibadahi.
fal ibadatu lillahi wahdahu. Ya, ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa hadzal ladzi jaa bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam qad jaat bihir rusulu kulluhum. Ya. Dan inilah yang telah dibawa risalahnya, dibawa syariatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula oleh para rasul yang lainnya, sama seruannya. Ya. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya apa? Agar apa? Bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sama semuanya. Ya. Para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, begitu pula kepada Rasulullah SAW. Begitu pula dalam surat An-Nahl ayat 36 yang saya sampaikan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang utusan, ya, agar mereka menyeru umatnya sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Inilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ai ubudullaha wajtanibus syirk. Ya, sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan. Taghut yaitu maknanya diantaranya itu kesyirikan. Hadi dakwatur rusul. Inilah dakwah semua para rasul. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ja'at bihil anbiya'u min qabl. Ya, min qablihi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran tersebut, membawa risalah tersebut. Ya, untuk menyuruhkan kalimat tauhid, ya, dengan apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Wa yaqulu, dalam hadis itu disebutkan apa perkataan dari Abu Sufyan, utruku ma kana alaihi abaukum. Tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian. Tinggalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kalian. Undur kaifas sudu bil haq. Ya, perhatikan bagaimana, ya, Abu Sufyan itu menyerukan kebenaran. Ya, maaf. Amarahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitarkihi. Semua yang diajarkan oleh nenek-nenek moyang kalian, ya, nenek moyang mereka, nenek moyang Abu Sufyan, orang-orang Arab, untuk menyembah kepada berhala-berhala, Nabi SAW memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, peribadatan tersebut. Wa amma ma kana alaihi aba'uhum minal akhlaqil fadilati. Adapun akhlak-akhlak yang diajarkan oleh nenek moyang kalian, akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, fa innahu lam ya'muruhum bitarkihi. Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Ya, tetap dilestarikan. Ya. Tetap bahkan dimasukkan dalam syariat. Di antara kebiasaan mereka apa? Dalam menjamu tamu. Nah, dalam menjamu tamu sering saya sampaikan kalau orang Arab itu. Dan itu diakui oleh beberapa orang yang pernah bertamu dengan ke rumahnya orang-orang Arab. Ya. Kalau kita kan apa adanya, ya. Apa adanya itu enggak dipaksa-paksain. Ya, adanya air putih ya air putih. Kalau orang Arab, apa yang dimiliki itu disuguhkan. Kalau kita kan apa adanya. Kalau orang Arab, apa yang dimiliki itu disuguhkan. Nah, ini dilestarikan sampai sekarang. Nah, ya. Nah, ini. Jadi tamu di sini yang dimaksud
yang dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia apa? Memuliakan tamu. Yang dimaksud tamu adalah tamu yang melakukan safar. Adapun tamu satu kota, ya, tidak pakai hadis ini, ya, pakai hadis-hadis secara umum lah. Tetap berbuat baik, kasih minuman, ya, tetap baik. Ya, tapi ini yang melakukan safar itu dijamu selama berapa hari? 3 hari berturut-turut. Jadi apapun disuguhkan, dikasih tempat tidur, kasih makan yang enak. Ya, kalau orang-orang Arab itu biasanya nyembelih kambing untuk menyuguhkan apa? Jamuan pada tamu yang mampu. Nah ini. Jadi yang akhlak-akhlak yang mulia ini apa? Tidak diperintahkan untuk meninggalkan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ya, apabila mereka mengerjakan perbuatan yang hina, yang fahisyah, mereka mengatakan kami mendapati ajaran nenek moyang kami seperti ini. Wallahu amarna biha, dan Allah telah memerintahkan kami untuk mengerjakan hal itu. Ini anggapan mereka. Ini anggapan mereka. Faqala subhanahu mukadziban lahum. Kemudian Allah membantah ucapan mereka. Mereka mengatakan Allah memerintahkan perbuatan tersebut. Waliyadzubillah. Akhirnya Allah mendustakan apa yang mereka ucapkan. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat ya kefasikan, kekejian, perbuatan yang hina. Enggak memerintahkan. Itu ajaran nenek moyang mereka. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditinggalkan. Surat Al-A'raf ayat 28. Ayyul ikhwazani Allah wa iyyakum. Falhasilu anna Rasul alaihi salatu wassalam amara ummatahu alladhi ya basyara atau basyiru da'watihim an yada'u ma kana alaihi aba'um minal isyraki billah. Ya. Kesimpulannya bahwasanya ya Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan umatnya, ya, tiap-tiap Rasul memerintahkan umatnya ya untuk meninggalkan ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka berupa kesyirikan. Begitu pula ajaran-ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang diperintahkan. Dan ini dibenarkan oleh siapa? Raja Heraklius. Apa yang dikabarkan oleh Abu Sufyan dibenarkan. Ya, wa qauluhu, kemudian dalam hadis itu disebutkan apa? Wa kana ya'muruna bis shalah. Ya. Nabi tersebut memerintahkan kami untuk mengerjakan salat. As-salatu silatun bainal abdi wa baina rabbih. Ya, salat merupakan hubungan antara hamba dengan Rabb-nya. Bahkan di dalam salat merupakan hubungan yang terdekat antara hamba dengan Rabb-nya tatkala seorang hamba tersebut sujud kepada Allah. Itu hubungan yang terdekat. Karena itu merupakan bentuk ya ketundukan kepada Allah SWT, penghambaan diri, bentuk menghinakan diri di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu di dalam sujud juga disyariatkan untuk memperbanyak apa? Doa. Karena itu yang dekat dengan Allah SWT. Perbanyak doa. Ya. Jangan mengandalkan apa? Sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu sekarang itu cepat-cepat. Ya, maksudnya sholatnya pendek-pendek. Sujudnya juga enggak nutut ya. Doa itu enggak nutut. Sehingga memperbanyak apa? Sholat sunnah, terutama sholat witir atau sholat malam. Itu perbanyak untuk berdoa kepada Allah SWT. Kesempatan kita ini hubungan terdekat, hubungan paling dekat antara hamba kepada Allah SWT. Wahya akidu arkanil Islam. Ba'da syahadataini, bahkan termasuk rukun Islam yang kuat. Karena urutannya nomor 2 setelah bersaksi 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat.
Wa biha yatamayyazul mu'minu minal kafiri. Ya, dengan sholat itulah akan terbedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Ini pembahasan krusial ini ya. Fahiyal ahdul lati bainana wa bainal musyrikina wal kafirina. Salat itu merupakan pemisah antara kita dengan orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir, pemisah, pembeda. Ya. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Ya, pemisah atau pembeda antara kita dan mereka yaitu orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam Kitabul Iman dan juga An-Nasai dalam Kitabus Shalah dan juga Ibnu Majah dalam Kitab Iqamis Shalah dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya ya. Dan kemudian waqala Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih ya, hadis ini hasan sahih wa sahahahul Hakim wa Dzahabi dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Imam Al-Dzahabi wa qala Al-Albani wa huwa kama qalu undur al-Mishkah ya. Nah, ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Nah, ini jelas kafir. Nah, cuma para ulama berselisih pendapat tentang lafadz kafir. Apakah kafir ini kafir murtad dari agama Islam ataukah kufrun duna kufrin? Kafir yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Sejak zaman dahulu sudah berselisih dari kalangan 4 mazhab. Ya, dari mazhab Hambali apa? Orang meninggalkan sholat hukumnya? Hukumnya kafir. Ya. Sedangkan ulama-ulama di Najd, ulama-ulama di Saudi Arabia kebanyakan apa mazhab Hambali dan mereka rata-rata berpendapat kafir. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Bahkan beliau memiliki risalah kutip kecil ya yang berjudul Hukmu Tarikis Shalah, hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Ya. Para ulama sepakat ya. Para ulama berselisih pendapat memang tentang masalah orang yang meninggalkan sholat, apakah hukumnya kafir ataukah tidak. Ini memang berselisih pendapat sejak zaman dulu ya, bukan dari sekarang, bukan mulai zaman milenial, tapi sejak zaman dulu ya. Akan tapi mereka semuanya sepakat dari 4 mazhab ya, barang siapa meninggalkan sholat maka itu merupakan dosa besar, lebih besar daripada dosa zina, riba, dosa minum khamar, berjudi dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ini lebih besar. Itu sepakat. Ya, adapun kafir atau tidaknya ini berselisih. Ya, mazhab Syafi'i itu tidak sampai keluar. Bahkan Syekh Albani juga berpendapat apa? Tidak keluar dari agama Islam. Kufrun duna kufrin. Ya, makanya yang berpendapat Hambali, kalau ada orang yang enggak sholat, enggak disolatin. Ya, enggak sholatin waliyadzubillah. Ya, bahkan kemarin apa saya membaca status seorang ustaz mengatakan ya, kalau kalian sekarang ketika hidup nggak sholat, jangan harap ketika mati disolati. Tegas ya. Padahal beliau termasuk apa? Kalau masalah fikih itu beliau ambil pendapat Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, bahkan beliau qunut subuh. Ya, mungkin ada yang tahu saya membuat status beliau. Itu. Ya, cuma dalam masalah akidah beliau banyak mengulas tentang ya akidah dari ulama Najd, ulama Saudi Arabia. Ya, ini di salah satu pendapatnya Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, beliau berpendapat kafir. Ya, kalau dari lafadznya itu jelas kata-katanya kafaro, kafir. Ya, kafaro kufran mukhrajan anil millah. Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, yaitu kafir keluar dari agama Islam waliyadzubillah. Ini bahaya sekali. Makanya selain kita menyerukan masalah tauhid juga menyerukan tentang masalah sholat. Jangan sampai ditinggalkan. Dalam keadaan apapun nggak boleh tinggalkan. Nggak boleh sholat ditinggalkan. Nggak boleh alasannya karena
nggak bisa wudhu, alasannya karena bajunya kena kencing, nggak ada alasannya itu. Ya. Selama nyawa masih ada, kita masih dibebankan untuk sholat, nggak boleh ditinggalkan sedikit pun. Dalam keadaan apapun alasannya nggak boleh. Semuanya udah dijawab. Ya, ada yang bertanya waktu itu nggak sholat gara-gara di rumah sakit, ya, nanya ke anak, itu kena kencing bajunya, akhirnya sampai lewat waktu nggak sholat. Loh, kalau zaman sekarang kalau itu di ruangan yang atau di penjara ya masih mending ya. Lah ini di rumah sakit kan banyak jalan, banyak cara. Caranya apa? Caranya biasanya di masjid kan disiapkan apa? Sarung, iya enggak? Ya buka celananya sarung. Atau pergi ke Indomaret atau pergi ke kan beli apa? Celana ya. Kalau punya duit. Ya, kalau punya duit ya paling banter ya itu udah beli yang baru lah. Kan banyak toko ya. Banyak di mana-mana banyak toko pakaian. Toko bekas juga ada ya, baju bekas. Ada nggak sini baju bekas? Kerawang kayaknya nggak ada ya. Jangan kan Indonesia, di Saudi baju bekas itu ada. Saya beli simak, tahu simak ya, nutup gitu. Saya belinya itu di pasar bekas di dekat markasnya saya Al-Utsaimin. Ya, pasar Khomis apa ya? Oh, pasar Khomis ini. Waktu Jumat itu beli simak gitu dapat 10 real 6 real. Kalau beli baru yang merek itu England itu, kalau beli baru 200 real 300 real. Beli bekas cuma 10 real, kan murah ya. Beli jubah juga murah. Kalau beli baru mahal 100 real. 100 real kalau sekarang kali 4.000 kira 400.000 mahal. Lo simak saja lo 200 real lebih, 400.000, 800 ya Pak ya, hampir 1 juta. Mending dikirim ke Indonesia duitnya ya. Nah itu. Jadi beli ya. Atau paling banter apa? Ada yang cara murah sebetulnya. Itu kalau cara mahal. Jadi mau pakai cara mahal atau cara murah, atau cari gratisan, pinjem di masjid. Cara murah, cara yang mahal beli di toko. Cara murah bagaimana caranya? Pergi ke kamar mandi, dibuka celananya, dicuci yang bagian kencing itu. Cuci, yang nggak usah pakai sabun nggak apa-apa. Yang penting hilang 3 sifat. Paham nggak? Nggak usah disor semuanya celana disor ya basah nggak bisa dipakai. Bagian yang kena kencing itu. Ya kalau kencingnya agak banyak kan biasanya pesing ya. Cium aja itu. Kencingnya sendiri nggak mau dicium. Cium. Nah itu yang dicuci itu, dihilangin. Beres. Jangan sampai meninggalkan sholat sampai lewat waktunya, nggak boleh itu kalau disengaja, kecuali dalam keadaan safar. Ya, nanti di jamak. Ya. Kemarin yang banjir ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak menjamak sholat? Antum waktu itu sibuk nggak, tersibukkan dengan masalah banjir nggak? Kecuali kalau tersibukkan ya, maksudnya mengevakuasi sholat di, kan ada yang segini tuh, ada Iwan yang tak suruh nginep ke rumah itu ya, karena di luar rumahnya itu segini dia, di luar jalan itu gang itu segini. Nah kalau sibuk itu misalnya antara maghrib isya dia sibuk mengevakuasi anaknya, gendong. Kalau enggak kasihan basah kuyup bisa sakit nanti. Nah itu enggak masalah. Boleh dijamak seperti itu. Tapi kalau ada dalam keadaan nyantai, enggak sih nyantai. Maksudnya enggak terlalu disibukkan. Cuma saya keluar ke tempat yang enggak banjir, kemudian ke warung kopi. Ya, saya katakan kalau seperti itu nggak boleh dijamak. Karena sholat itu bisa di mana saja, di jalan juga bisa. Ya. Nah itu, di tanah juga bisa. Lihat orang-orang Arab ya, terutama di Saudi Arabia. Itu mereka kadang kalau di dalam melakukan perjalanan pakai mobil itu, kalau nggak menemukan musola, mereka sholat apa?
Ya di pinggir jalan. Kalau jamaah air, lo kan bawa minuman. Ya, sekarang zamannya nggak susah kan? Padang pasir nggak seperti dulu. Sekarang beraspal padang pasirnya, enak. Cuma nggak setiap itu sama dengan sini kan, pemberhentian tempat istirahat kan nggak setiap berapa kilometer kan, jauh kan. Nah, ketika sudah khawatir lewat, sholat pinggir jalan, suci. Ya kalau nggak mau kotor ya pakai sajadah kan gitu. Mudah, nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan itu. Kalau bis di Saudi Arabia itu enak, ya ada aturan dari pemerintah. Pokoknya bis, setiap perusahaan PO bis, ya, ketika ada penumpang itu mengantarkan penumpang, itu harus berhenti di salah satu waktu. Maksudnya apa? Duhur asar, berarti harus berhenti apa? Kalau nggak duhur, ya asar, untuk melaksanakan sholat di jamak, boleh di jamak. Jadi ada aturan. Kalau nggak, sopir bis nggak berhenti, bisa lapor nanti usaha PO bisnya itu dibekukan, disegel, nggak boleh beroperasi. Ya, di sini susah. Ya, hanya Haryanto ya. Mudah-mudahan bis yang lainnya mengikuti. Haryanto ya, pasti berhenti. Ya, kita susah. Paling berhentinya yang paling banyak bisa berhenti apa? Duhur asar, itu pasti salah satunya berhenti untuk istirahat makan. Apalagi maghrib isya, waktunya panjang. Yang susah itu subuh. Pengalaman saya naik bis, nggak mau berhenti itu. Ini berarti kan nggak sholat, supirnya nggak sholat, kerennya nggak sholat, terus yang lainnya kok nggak sholat, nggak ada yang sholat. Anak terpaksa waktu itu sholat di belakang. Di kereta juga gitu. Ya, kalau duhur asar masih usnudon kita. Loh kalau subuh sholatnya di mana? Nggak ada gerakan sholat juga itu. Nah ini ngeri. Ya, permasalahan sholat ini juga masalah ngeri, masalah bahaya. Yang disampaikan agar tetap jangan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sakit pun begitu pula sakit. Ya. Kalau memang ragu, tanya. Jangan malu untuk bertanya. Jangan tanya kalau sudah berlalu. Ini kadang penyakit. Atau tanya melakukan safar, baru tanya sudah berlalu. Nggak sholat subuh. Sholatnya ketika sudah sampai rumah jam 8 sholat, baru sholat subuh katanya. Nggak boleh seperti itu. Udah lewat waktunya. Kecuali memang ketiduran. Di bis ketiduran, baru bangun jam 8, itu beda lagi karena tidur. Itu harus ditanyakan. Kalau memang nggak tahu atau ragu. Yang kemarin ada yang bertanya, apa Ustadz, saya kecelakaan, ini luka-luka ini, sama dokter sama perawat nggak boleh kena air, boleh nggak tayamum? Ya tanyakan pada ahlinya, medisnya. Apakah memang nggak bisa kena air? Kalau benar-benar nggak bisa, baru apa? Tayamum. Tayamum lebih mudah. Mana yang lebih mudah, tayamum atau wudhu? Tayamum apa wudhu? Tayamum lebih mudah, lebih ringkas. Tapi banyak yang nggak tahu masalah tayamum. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Ustaz, cara tayamum gimana loh ini? Sudah kita bahas ya. Bab taharah kan sudah ya. Iya. Padahal lebih simpel. Ya, lebih simpel. Nggak usah menggunakan air. Ya. Ini masih Aceh yang nggak tahu. Tapi saya kasih tahu. Antum wajib datang kajian Bina Ummah kata gitu. Nggak harus Bina Ummah, tapi rumahnya kan dekat sini, daerah sini. Belajar duduk di majelis ilmu. Ya. Antum wajib mempelajari hal-hal yang berkaitan ibadah yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah toharo, masalah sholat, puasa, zakat, haji, itu wajib dipelajari. Masalah mentauhidkan Allah SWT, masalah kesyirikan, wajib dipelajari, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, kemudian apa? Masalah muamalah yang berkaitan dengan aktivitas antum, pekerjaan antum, itu wajib dipelajari, fardu ain. Nah, itu. Ya, sehingga kita apa? Nggak bingung. Kita melakukan hal-hal yang diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya hidup. Intinya diciptakan itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana cara beribadah? Harus belajar. Harus belajar. Nah, pasti akan mendapati apa? Ya. Permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya. Terutama masalah sholat ini, ya, kadang kita menghadapi kesulitan dalam sholat itu bagaimana mengatasinya. Nggak usah bingung. Kalau bingung ketika itu juga bertanya, jangan sudah lewat bertanya, udah berlalu. Ya. Nah, ini. Kemudian, li'anna Rasul alaihi salatu wasalam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Ya, pemisah pembeda antara kami dan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir adalah salat. Fa hadza haddun fasilun bainal mu'minina wa bainal kafirin. Ini merupakan batas pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Hadisnya sebenarnya sahih. Nah, cuma memang penafsiran dari kafar di sini, kufur, ini para ulama berselisih pendapat. Ya, itu yang membedakan. Walaqad aba'adan na'jatu man qala minal ulama'i annal murada bil kufr hunal kufru asghar. Dan sungguh jauh dari maksud hadis tersebut. Itu sebagian para ulama berpendapat yang dimaksud kekufuran di sini adalah kufur asghar, kekufuran kecil. Ya, yang tidak sampai apa? Keluar dari agama Islam. Kalladzi fi qauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ithnani fin nasi huma bihima kufrun. Ya, ada dua keadaan, ya, ada dua hal yang ada pada manusia yang karena keduanya, dua hal tersebut mereka menjadi kufur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Li'annahu man tadabbarul haditha alima anna hadza ta'wilun khati'un. Barang siapa yang mentadabburi, ya, memahami, merenungi hadis tersebut, dia akan mengetahui bahwasanya takwil ini adalah takwil yang keliru. Yang menakwil bahwasanya kekufuran di situ adalah kufrun duna kufrin, di bawah, ya, kekafiran, tidak sampai keluar dari agama Islam. Wa anna shawabal muta'ayyin annal murada bil kufr huna al kufrul akbar al mukhraju, ya, anil millah. Yang benar di sini bahwasanya dimaksud kekufuran di dalam hadis-hadis tersebut, hadisnya nggak hanya satu, lebih dari satu, dengan lafaz-lafaz, beberapa lafaz yang berbeda. Ya, di sini adalah kufur akbar yang sampai keluar pelakunya dari agama Islam. Li'annal fasil bainal imani wal kufur la budda an yumayyiza ahadahumal akhara. Karena perbedaan atau pembeda atau pemisah antara keimanan dan kekufuran itu harus apa? Tentulah harus bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya. Intinya kata Syaikhul Utsaimin, kekufuran di sini kalau seandainya ditakwil bukan kufur dari keluar dari agama Islam, itu seakan-akan tidak ada perbedaan, tidak ada pemisah. Tapi di sini Nabi SAW dari beberapa hadis ini disebutkan pemisah. Nah, ya, dalam suatu riwayat disebutkan al-ahad, pemisah antara orang mukmin, orang beriman dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau tidak keluar dari agama Islam, maka tidak sampai dikatakan apa? Pemisah, pembeda. Ya. Nggak ada bedanya antara satu dengan yang lain. Nggak ada bedanya antara muslim dan kafir. Ya, jelas antara mukmin dan kafir itu pembedaannya adalah keimanan. Wa illa lama sahha an yakuna fasilan. Ya, jika tidak, maka tidak benar dikatakan ada pemisah, ada pembeda. Kalau tidak sampai keluar dari agama Islam. Ini bantahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hukum orang yang meninggalkan sholat yang wajib maksudnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, ya, pembahasan pada syarah yang melanjutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin pada hadis yang ke-56 ini. Ya.
Taib wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.